Hai guys, bosan dengan liburan yang ke gunung atau ke kota-kota terus? Berikut ini. Jadi di Indonesia ada loh beberapa danau yang jernih yang gak kalah dengan di luar negeri. Mana aja itu? Check it out this video. Jadi pertama ada Danau Labuan Cermin. Ini lokasinya di Kalimantan Timur. Dan yang bikin geleng-geleng kepala itu kejernihannya itu loh. Perahu bisa kelihatan seperti melayang. Dan yang unik dari danau ini, airnya memiliki dua rasa, yaitu rasa tawar dan rasa asin. Wah, kok bisa ya? Jadi permukaan air danau ini terbagi menjadi dua, yaitu air tawar di bagian atas, tetapi asin pada bagian bawahnya. Wah, ini sangat menarik. Biasanya air danau kan rasanya tawar, kalau air laut baru rasanya asin. Tapi ini punya dua-duanya. Berikutnya Danau Kaco. Jadi lokasinya ada di Taman Nasional Kerinci Seblat. Danau super cantik ini memiliki air berwarna biru jernih, dan saking beningnya, kita bahkan bisa melihat cabang-cabang pohon yang ada di dalam air. Makanya danau ini dinamakan Danau Kaco, yang berarti danau kaca. Oh, bukan ngaco ya. Kaco. Kalau ngaco itu ngawur. Meskipun luasnya cuma 30 kali 30 meter, tapi belum ada satupun orang yang tahu berapa kedalamannya. Dan katanya sih, danau ini juga memancarkan cahaya di malam hari loh. Makanya orang-orang yang datang untuk berkemah di sini jarang membawa lampu tambahan. Karena tanpa lampu pun udah lumayan terang. Keren banget ya. Selanjutnya ada Danau Wekuri. Ini lokasinya ada di Sumba. Dan Danau Wekuri sudah jadi primadona sejak lama. Tempatnya dikelilingi tebing yang tertutup lumut. Karena kejernihan air berwarna hijau toskanya, kita bahkan bisa loh melihat pasir putih di dasarnya. Dan uniknya lagi nih, danau ini punya beberapa sumber mata air. Makanya, di beberapa tempat di danau ini, kita juga bisa melihat perbedaan warna dan merasakan perbedaan temperatur air dari dingin hingga hangat di sini. Wah, komplit juga ya danau ini. Berikutnya ada danau yang ada di Pulau Jawa, yaitu Danau Segara Anaan. Jadi ini tempatnya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di Pulau Sempu. Dan danau ini juga bisa disebut sebagai danau purba, karena telah terbentuk jutaan tahun yang lalu. Dan sekilas terlihat seperti pantai ya. Dan terdapat lubang di salah satu sisi danau tempat air laut masuk. Dari kejauhan nampak seperti air terjun. Paling asik kalau sudah sampai sini, pastinya berkemah di tepi danau. Ya kalau berkemah ya di tepi danau lah. Kalau di tengah danau, tenggelam nanti tendanya. Dan bayangkan, pemandangan langit berbintang dengan danau cantik berair jernih di depan mata. Wah, tapi kalau malam-malam berkemah di Danau Segara Anaan ini, kira-kira tendanya banjir gak ya? Soalnya kan air lautnya naik. Oke lanjut. Ada Danau Kakaban. Selain airnya yang jernih, danau ini juga menawarkan pengalaman berenang bersama ratusan ubur-ubur yang gak ada sengatannya. Wah, kok bisa? Jadi, spesies ubur-ubur di sini terlindungi dari predator selama jutaan tahun. Dan katanya sih mereka berevolusi hingga nggak mempunyai sengat.
Dan asiknya lagi, jutaan tahun yang lalu, Danau Kakaban ini tersambung ke laut hingga terjadi tekanan geologis yang terus mengangkat sebagian dasar laut ke atas, sehingga membentuk tebing yang memerangkap sebagian perairan dengan kehidupan bawah airnya. Selanjutnya ada Danau Matano. Dengan kedalaman hingga 600 meter, Danau Matano yang berada di Sulawesi Selatan ini adalah danau terdalam di Asia Tenggara. Nggak cuma indah, danau ini juga punya banyak cerita sejarah dan sisi unik. Salah satunya keberadaan gua bawah air dan ikan purba yang hanya berkembang biak di Danau Matano. Totalnya ada 6 gua yang bisa kita telusuri di sini. Beberapa di antaranya berisi barang-barang peninggalan sejarah, seperti parang, tombak, hingga peralatan rumah dari besi kuningan. Dan dalam salah satu gua tersebut, kita juga bisa menemukan tulang belulang manusia loh. Wah, ini ngeri ya. Tapi tunggu dulu, ini karena masyarakat sekitar nggak mengubur keluarganya yang meninggal, tetapi dimasukkan ke liang batu di dalam gua. Oh, jadi begitu ceritanya. Selanjutnya ada Danau Biru. Kalau dilihat dari atas, bentuknya mirip sumur raksasa berwarna biru bening. Buat yang kurang bisa berenang, sepertinya harus menahan diri deh, karena kedalamannya bisa sampai 7 meter. 7 meter sih nggak seberapa dalam ya, tapi kalau nggak bisa berenang ya tenggelam juga, bisa bahaya. Walaupun nggak besar ya, tetapi keindahan danau yang satu ini ya bisalah dijadikan referensi untuk kita menyempatkan diri berkunjung. Lokasinya di mana? Berada di Kolaka Utara. Jadi Kolaka Utara itu tepatnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oh iya, katanya juga ya, di dalam danau ini juga tersimpan harta karun berbentuk batu giok dan emas loh. Bagi yang kurang bisa berenang, ya cobalah berlatih berenang dulu, baru kemudian mencari harta karun batu giok dan emas yang ada di Danau Biru tersebut. Dijual lagi kan lumayan harganya. Nah, jadi itu tadi danau-danau terjernih di Indonesia. Oke, sekian ini info hari ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan like, komen, dan subscribe channel ini. Karena like, komen, dan subscribe kalian bisa menambah semangat kami untuk membuat video yang lebih bagus lagi. Oke, sekian ini info hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.